Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Putri Wardani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Jakarta. Salam konselor. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan tentang remaja pintar bergaul. Ya, tentunya hal yang saya sampaikan kali ini saya tujukan untuk para remaja-remaja di luar sana. Oke, let's try. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kali ini menu yang akan saya sampaikan ada pengertian pergaulan remaja, ada wadah pergaulan yang baik, ada apa itu pergaulan yang baik, macam pergaulan dalam kehidupan sosial, prinsip-prinsip pergaulan yang baik, dan yang terakhir saya akan memberikan sedikit points. Yang pertama, mari kita mulai. Ada pengertian pergaulan remaja. Oke. Tahukah kalian bahwa pergaulan merupakan suatu gejala proses sosial yang dilakukan individu dengan kelompok? Ya, pergaulan remaja merupakan suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh anak yang telah menginjak bangku SMP. Ya, tentunya remaja itu bisa ditandai dari anak mulai menuju kedewasaan ya. Dari mulai SMP tuh mungkin dari kelas 1 udah mulai kelihatan sedikit, kelas 2 udah lebih menonjol, kelas 3 lebih menonjol. Tentunya nanti untuk SMK atau SMA dan seterusnya pasti sudah kelihatan untuk masa remajanya itu sendiri. Baik, pergaulan remaja adalah hubungan yang dibangun oleh kaum remaja di mana setiap orang memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda. Maka hal itu tentunya juga berlaku bagi para remaja. Hal itu mengakibatkan pergaulan remaja dapat berdampak baik dan buruk bagi remaja itu sendiri. Oke. Selanjutnya yang kedua ada wadah pergaulan yang baik. Wadah berarti sebuah tempat ya, sebuah tempat untuk menampung kegiatan-kegiatan yang baik bagi para remaja. Ayo kita lihat ada apa aja sih wadah pergaulan yang baik itu. Oke, wadah pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik bisa terjadi di mana aja, di antaranya di lingkungan sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Adalah hal lain misalkan di tempat ngaji atau tempat sosialisasi bermain. Kayak sekarang misalnya kita nongkrong dengan teman atau apa, masih banyak lagi. Di sini saya ambil dua contoh. Yang pertama ada di lingkungan sekolah. Ya, wadah pergaulan di sekolah itu antara lain ada ekstrakurikuler, baik akademik maupun non akademik, dan ada kegiatan OSIS, ada kegiatan PMR, ada kegiatan pramuka, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa para remaja lakukan di sekolah. Yang pasti tentunya kegiatan-kegiatan itu yang berdampak positif dan membangun tentunya komunikasi yang baik, sosialisasi, dan berorganisasi, serta jiwa kemandirian yang baik untuk para remaja. Oke. Yang kedua, di lingkungan tempat tinggal. Wadah pergaulan dalam lingkungan tempat tinggal antara lain ada perkumpulan remaja atau karang taruna. Mungkin di antara kalian semua ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan karang taruna di sekitar lingkungan. Biasanya karang taruna itu didirikan oleh warga ya, pemuda-pemuda di sekitar warga dikumpulkan untuk meluangkan aspirasi mereka yang bisa mereka luangkan, yang bisa mereka aspirasikan untuk warga sekitar. Mungkin ada acara kegiatan-kegiatan sosial yang berbau-bau keagamaan atau lain-lain. Seperti yang sebelah ada kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan oleh para remaja masjid. Nah, itu sangat positif sekali tentunya. Oke. Selanjutnya apa sih pergaulan yang baik? Tadi kan kita udah tahu nih wadah pergaulan yang baik. Sekarang kita harus tahu apa sih pergaulan yang baik. Mari kita lihat. Apa itu pergaulan baik? Oke.
Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, kesopanan yang berlaku. Oke. Udah jelas dong, tadi pergaulan yang baik berarti pergaulan sosial yang berbau dengan kesusilaan. Tentunya dong sosial, jiwa sosial kita untuk tercipta dengan baik. Nah, selanjutnya ada macam pergaulan sosial dalam kehidupan sosial. Terdapat berbagai bentuk pergaulan dalam kehidupan sosial. Misalnya ada yang sehat, ada pula kategorikan pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan yang sehat di sini bukan berarti pergaulan itu sakit ya, tapi pergaulan sehat itu termasuk dalam pergaulan yang positif. Yang tidak sehat berarti pergaulannya negatif. Oke, lanjut. Nah, di sini nih ada pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Misalnya nih seperti tadi, ada Karang Taruna, ada juga kegiatan masjid. Tentunya kalau kalian mengikuti kegiatan-kegiatan itu akan membuka pola pikir kalian, terus kalian akan bertemu dengan orang banyak. Kegiatan positif membawa pengaruh positif juga pada diri kalian. Juga tentunya tadi yang di sekolah ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu tentunya misalkan kalian mengambil sesuai dengan keinginan dan potensi kalian. Ada yang suka memanah, atau ada yang suka main bola, atau ada yang suka bela diri. Nah, nanti dalam ekstrakurikuler itu tentunya kreativitas dan bakat kalian diasah. Nah, untuk apa? Dalam pengasahan kreativitas kalian dalam ekstrakurikuler itu nanti ujungnya kalian akan mendapatkan kesempatan untuk apa? Kesempatan bisa jadi untuk mengikuti lomba-lomba di luar sekolah, baik dalam lingkungan sekolah atau lingkungan antar sekolah yang nanti akan membawa nama baik kalian dan nama baik sekolah kalian. Mungkin nanti kalau misalkan bakat kalian benar-benar terasah sepenuhnya, kalian bisa sampai ke nasional bahkan ke internasional. Itu termasuk pergaulan yang sehat. Selanjutnya ada pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat mengarah pada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupun berdampak bagi orang lain. Sudah jelas dong, pergaulan tidak sehat berarti tentu tidak baik bagi diri kita maupun orang lain. Seperti yang saya contohkan dalam gambar itu ada apa? Ada anak tawuran. Itu sudah bisa kita lihat dan kita pahami bahwa pergaulan seperti itu tidaklah baik bagi diri kita atau juga merugikan orang lain. Saya contohkan juga pergaulan yang tidak sehat, misalnya merokok, terus juga pergaulan bebas seperti seks bebas atau pergaulan bebas minum minuman keras. Jelas itu mungkin hanya menimbulkan kesenangan semata, tapi tidak ada kesenangan yang abadi dalam pergaulan tidak sehat. Misalkan merokok mungkin hanya kesenangan semata, hanya untuk popularitas atau hanya untuk sebatas iseng-iseng. Tapi dalam kesehatan juga itu tidak baik, akan mengganggu pernafasan kalian. Dan tentunya misalkan dalam pergaulan yang tidak sehat, pergaulan yang tidak baik, misalkan seks bebas, akan sangat merugikan kalian baik sekarang maupun masa yang akan datang. Tentunya dia sangat berpengaruh pada masa depan kalian. Oke. Selanjutnya prinsip-prinsip pergaulan yang baik. Kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pergaulan yang baik ya. Prinsip-prinsip pergaulan yang baik. Yang pertama, memilih teman. Wah, sangat jelas dong di sini memilih teman. Yang dimaksud memilih teman di sini bukan berarti kita memilih-milih teman. Oh, saya mau berteman dengan dia, saya nggak mau berteman dia. Tidak begitu. Tapi di sini tentunya kita sebagai remaja yang pintar, remaja yang bijak, kita harus pandai memilih. Bagaimana sih pola pertemanan yang baik? Kita bisa menentukan apa misalkan kita berteman dengan si A, kira-kira nanti bakalan berdampak positif atau tidak ya? Kalau kayak berteman dengan A, saya berteman dengan B, kira-kira akan berdampak positif atau negatif ya? Nah,
di sini bukan masalah kaya miskin atau apa, tapi di sini masalah kenyamanan dan berteman dengan yang baik. Di sini memilih teman bukan berarti kita memilih teman mau teman-teman sama yang kaya, nggak mau berteman dengan yang miskin, bukan seperti itu. Jadilah remaja yang memilih, yang pandai memilih teman, tapi bukan memilah-memilih ya. Harus memilih dengan dasar yang baik. Nah, selanjutnya adanya kesadaran beragama bagi remaja. Agama merupakan dasar yang penting bagi kehidupan kita tentunya. Kita hidup berpedoman pada aturan dan norma. Tentunya dalam agama sendiri kita memiliki aturan dan norma. Apabila sesuatu hal yang kita lakukan kita dasarkan pada keagamaan atas dasar kecintaan kita pada Tuhan, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan baik untuk kedepannya. Jadi apabila kita ingin bergaulah dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tentunya yang tidak meninggalkan kesadaran agama bagi setiap anggota kelompok yang Anda lingkup Anda ya. Misalkan berteman masih tetap dalam hal-hal positif yang menjurus ke agamaan. Oke, selanjutnya ada memiliki rasa setia kawan. Nah, di sini tentunya kalau kita sudah memiliki teman yang baik, teman yang positif, di sini kita harus memiliki rasa setia kawan. Rasa solid yang tumbuh di antara kita, yang antara teman dan teman, itu akan mulai terbiasa apabila kita sering bersama. Rasa setia kawan di sini bisa kita artikan misalkan teman kita kesusahan, dalam arti kesusahan kita selalu mendengarkan cerita mereka, kita memberikan aspirasi, memberikan pendapat, berbagi cerita dan lain-lain. Kita bisa meluangkan waktu kita untuk dia, atau hanya sebatas mengobrol itu bisa saja. Tapi bila misalkan kita bisa menolong lebih kepada teman kita, itu adalah hal yang sangat baik. Selanjutnya mengisi waktu dengan kegiatan positif. Nah, tentunya di sini kalau kita sebagai remaja yang bijak dan remaja yang baik berpikiran positif, kita juga pandai mengisi waktu dengan kegiatan yang baik. Misalkan tadi kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler dan lain-lain. Daripada kita meluangkan kegiatan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bermanfaat, itu pasti akan sangat membuang-buang waktu kita. Jangan kita buang-buang waktu, karena waktu adalah emas. Iya, waktu adalah emas. Jadi sedikit pun waktu yang kita miliki, gunakan dengan sebaik mungkin. Bergaul dengan teman-teman yang baik, bergaul dengan hal-hal yang baik, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, selanjutnya yang kelima, adanya laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, di sini sangat jelas ya, berarti di sini ada batasan-batasan. Di sini termasuk bagi laki-laki dan perempuan. Di sini berarti di sini sangat jelas ya, bukan berarti kita perempuan tidak boleh main dengan laki-laki atau laki-laki tidak main dengan perempuan, tapi di sini masa remaja adalah masa yang menggebu-gebu bagi setiap orang yang sedang mengalaminya. Jadi kita harus memiliki batasan. Berteman boleh lawan jenis, tapi kita harus tahu batasan kita sampai mana. Bertemanlah berteman, tapi harus tahu batasan ya, karena laki-laki dan perempuan berbeda. Tentunya masa remaja harus pandai-pandai mengatur dan memolah balikan pikiran kalian agar kalian tidak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir ada menstabilkan emosi. Nah, di sini sangat penting nih emosi, karena setiap remaja itu memiliki emosi yang tidak stabil. Emosinya berubah-ubah dalam masalah percintaan, mungkin pertemanan, atau pendidikan mereka, atau bahkan keluarga mereka. Karena pada masa remaja itu mereka sudah mulai menentukan pola pikir mereka sendiri, menentukan jalan kehidupan mereka sendiri, di mana mereka kebanyakan susah mendengarkan orang lain. Mereka sudah berasumsi dengan hal-hal yang menurut mereka baik, menurut mereka saya ingin seperti ini, saya tidak ingin seperti itu. Mereka sudah pandai seperti itu. Jadi pandai-pandai menstabilkan emosi. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan emosi, seperti itu. Nah, lanjut nih ke yang terakhir, ada quote. Saya punya sedikit quote ya. Apa ya? Kita lihat. Mari. Nah,
kelakuan kita banyak dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Jagalah lingkungan pergaulan sebaik-baiknya. Nah, di sini adalah garis besar dari prinsip-prinsip pergaulan yang baik. Tentunya kita harus pandai memilih untuk bergaul dengan seseorang, dengan siapa saja, baik itu dengan human atau orangnya, atau dengan lingkungannya, atau dengan kegiatannya. Kita harus pandai-pandai memilih agar dimana kita tidak membuang-buang waktu, tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya agar masa depan kita itu bisa sesuai dengan realitasnya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang pergaulan yang baik. Semoga para remaja-remaja generasi masa kini dapat meneruskan dan menjadi panutan tentunya bagi generasi-generasi mereka ya. Dan mereka adalah harapan bangsa, tentunya harapan bagi kedua orang tua mereka. Terima kasih. Salam konselor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.